البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram tulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab shalah, bab yang terakhir, bab libas, bab tentang pakaian, yakni apa yang halal, demikian juga apa yang haram. Di akhir kitab shalah, kitab yang paling tebal di Bulughul Maram ini. Sebenarnya pada pertemuan terhemat tidak boleh seorang laki-laki untuk memakai pakaian dari sutra, kecuali apabila dia sakit dan butuh memakai pakaian dari sutra seperti penyakit batal, dan semisalnya. Kemudian juga kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini beliau diberi Nabi SAW pakaian itu dari sutra, bukan untuk dipakai, tapi untuk diberikan kepada perempuan dan semisalnya. Kemudian berikutnya hadis yang ke-7. Setelah disebutkan hadis yang sahih dengan penguatnya bahwa sutra itu dihalalkan untuk perempuan, demikian juga emas, dan itu haram untuk laki-laki. Berikutnya hadis yang ke-7. Wa Imran bin Husain, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dari sini hadis yang hasan, Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sahih. Inna Allaha yuhibbu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka idza an'ama 'ala 'abdihi, apabila memberikan nikmat kepada hambanya. Nikmatan dengan suatu nikmat, ayyara, untuk terlihat athara nikmatihi, bekas nikmat tersebut, bekas nikmatnya Allah alaih, atas dia. Ini Allah suka apabila Allah berikan kenikmatan kepada seorang hamba tanpa bekas nikmat tersebut. Seperti seorang diberikan oleh Allah SWT uang, dengan uang itu dia beli pakaian yang pantas, bukan kemudian mampu beli pakaian tapi dia pakaiannya compang-camping, demikian. Tetapi untuk dia beli pakaian yang bagus, yang pantas, dan Allah suka apabila bekas dan nikmat Allah SWT tersebut tampak. Rawi Baihaqi melihatkan Imam Baihaqi. Sehingga sebagian para ulama, sebagian Imam Sunani yang disebut salam ini, beliau menyebutkan di akhir hadis adalah hadis ini menunjukkan anna Allah Taala yuhibbu, sungguh Allah SWT suka minal abdi, dari seorang hamba, idharu nikmatihi fi ma'kalihi, menampakkan nikmat Allah di makanan dia. Punya uang, boleh beli ikan, demikian juga daging, kan demikian. Enggak kemudian makan tempe terus boleh, tapi dalam hal makanan, kalau dia punya uang, kelebihan harta, beli yang enak dan semisalnya. Pamal basi, demikian juga pakaiannya. Fa'inau syukron nikmati fi'li, maka sungguh itu adalah rasa syukur terhadap nikmat secara perbuatan. Beliau idza ra'al muhtaj fi hadhihi hasanah qasadahu. Karena sungguhnya kalau ada orang yang butuh melihat dia, masya Allah punya kendaraan bagus banget, maka orang yang butuh, orang fakir, dia punya uang berarti qasadahu, menujunya. Suatu saat mungkin mendatangi dia, untuk memberikan bantuan, begitu. Tapi kalau sama-sama bajunya jelek, compang-camping, padahal dia orang kaya, orang yang miskin tidak akan mendatangi karena ini orang miskin. Tapi kalau dia punya uang, menampakkan bekas-bekas nikmat Allah, dia punya kendaraan, rumahnya, masya Allah, dia berarti orang kaya. Orang miskin mendatangi untuk meminta bantuan dan sebagainya. Dia tasaddaq alaih, sehingga pun bersedekah kepadanya. Wa badadatul hay'ah soal, ini ucapan beliau walaupun sebagai mengkritik. Pakaian yang jelek itu pertanyaan. Itu meminta. Kita pakai baju compang-camping, seakan-akan keadaan kita itu meminta orang yang melihat kita untuk memberi kita. Wa idhar li faqr, dan menampakkan kemiskinan finisani hal, dengan lidah perbuatan, kan gitu. Walaupun itu sebagian ulama menyebutkan hadis wa badadah minal iman, sederhana termasuk dari iman. Sebenarnya saya hadis tersebut.
Ya demikian. Sehingga mengatakan lisanu hali bisikayati antok. Lisan keadaanku itu lebih berbicara daripada mengeluh. Kita pakai pakaian yang compang-camping itu lebih mendalam daripada kita meminta. Orang otomatis kasihan sekali kan itu. Fafaka syahidu mandori an makhbari. Cukup bagimu persaksian yang kamu lihat dari diriku sebagai kabarku. Kami menjadikan demikian. Ini sepantasnya seorang kalau mempunyai kenikmatan ditampakkan, dan Allah SWT mencintai demikian. Berikutnya hadis yang ke-8. Qala Allah Ta'ala wa Ali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagai Imam Muslim ini tentang pakaian ya warna kuning. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, belum melarang an lubsil qasi, untuk memakai pakaian qasi. Ya disebutkan pakaian qasi ini siap harir, pakaian dari sutra. Itu pakaian dari sutra yang disulam dengan sutra. Disulam dengan sutra ini ada campuran sutra di situ. Nabi melarang. Wal mu'asfar. Mu'asfar ini pakaian warna kuning. Al masbuk bi nabat asfar. Ini yang itu di winter tahu, di winter. Dicelup di winter dengan tanaman kuning, ya itu. Di tanaman itu ya, bisa merubah, kalau kita mungkin kunyit dan sebagainya itu warna kuning itu lampa itu, ya itu nanti tangan kita kadang berwarna kuning dengannya, ya itu. Jadi Nabi melarang dari pakaian yang di situ ada sulaman sutra, terbuat dari sutra, demikian juga berwarna kuning. Rawi Muslim, meriwayatkan Imam Muslim. Kemudian berikutnya Wan Abdillah bin Amr dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim juga, qala beliau mengatakan ra'a alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat kepadaku, ini kepada Abdullah bin Amr, saubaini mu'asfaraini, dua pakaian yang dia itu kuning, dua yang kuning. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummuka amaratka bihada, apakah ibumu memerintahkan engkau dengan ini? Ya, di sini Nabi sallallahu mengingkari maka pakaian kuning. Rawi Muslim, berarti Imam Muslim. Maka dibahas juga kuning dan apa? Merah. Ya disebutkan oleh para ulama, merah itu kalau kuning tidak boleh, maka merah lebih-lebih lagi. Ya demikian mereka mengatakan. An-nahyu, yani anna Nabi naha 'anil ma'asfar fal ahmar yadkhulu bidzalika min babi aula. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari yang kuning, maka yang merah lebih-lebih lagi. Kadang itu kaos-kaos orang-orang merah dan kuning. Maka bagaimana pakai pakaian yang berwarna kuning? Ya, maka haram bagi laki-laki. Ya. Walaupun Ibnu Abdul Bar mengatakan hakka Ibnu Abdul Bar ijma' ala jawaz lahunna wa bi rukhsah lahunna. Ya, hadis marfu, dia berpendapat ijma' boleh untuk perempuan. Ya. Tapi sebagian mengatakan bahwa ini adalah umum. Dhahaba Syaukani ila tahrim wa huwa qaul Alama Ibnu Utsaimin. Imam Syaukani berpendapat haram menurut Syekh Utsaimin. Yang lebih bagus untuk menjauhi yang demikian. Ya, situ juga ada riwayat hadis yang jelas riwayat Imam Muslim. Ya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan inna hadza min syabil kufar. Sungguh ini adalah dari pakaian orang-orang kafir. Fala talbasha. Jangan kamu makainya. Ya itu. Warna kuning. Ini bagus tinggalkan. Ya ini yang murni. Lalu bagaimana hadis? Jelas hadis dalam Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim ini ya hadis Abu Juhaifah, demikian juga Barra radhiyallahu anhu. Anahuma ra'aya, sungguh keduanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra, memakai baju merah. Bagaimana ini dudukan? Ini jelas ini dalam Bukhari Muslim, Nabi sallallahu memakai baju merah. Semua para ulama mendudukan hadis ini, yakni yang dia itu laisal khalis, tidak murni merah. Ya, tidak murni merah. Jadi demikian. Sebenarnya beli baju yang khusus merah murni, ini bagus sih, tinggalkan. Kecuali kalau kemudian ada garis-garis, kadang kita dapat hadiah merah dikasih oleh orang karena dia memang tahu itu enggak boleh. Kita kasih spidol warna hitam dan sebagainya supaya tidak murni merah. Ya demikian. Ini kesimpulannya untuk menjauhi seperti ini, walaupun disebutkan khilaf di antara para ulama.
Dan sebagian mengatakan annaha lam takun hamra khalisah bal kana mukhattatah bil alwan ukhra. Yakni itu bukan merah yang murni, bahkan itu ada garis-garis dengan warna yang lain. Itu menjadi warna-warna seperti ini. Dia mengatakan itu untuk tanaman yang terbuat dari tanaman warnanya digantar dengan tanaman tadi warnanya kuning dan semisalnya. Berikutnya hadis yang ke-10. Yaitu hadis 497 di bab ini, hadis yang terakhir. An Asma binti Abu Bakar, dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Hadis ini ya dhaif. Karena situ ada Mughirah bin Ziyad dhaif. Ya. Itu. Walaupun asalnya ada dalam Sahih Muslim dengan Imam Abu Daud ini, ya dhaif karena rawi tadi dan asalnya dalam Sahih Muslim. Yang disebutkan anha akhrajat jubah, sungguhnya beliau mengeluarkan jubah, ini baju Rasulullah, ya bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makfufata jambi. Ini cek. Ya. Makfufah disebutkan, ini perlu pembahasan nih makfufah. Yaitu dijadikan ada kufah, ada seperti telapak. Yaitu lipatan. Tahu, jadi di kerah kita ini kan ada lipatan. Ini lipatan itu aja. Ya. Riwayat yang lain jaib, yakni di sakunya ada lipatannya. Kita kerah ini untuk memasukkan kepala kita ini ada lipatan kan? Ya itu. Ini ada lipatan di saku wal kumain kum apa? Yakni yang disebutkan. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah tempat masuknya kepala. Ya, jaib ini tadi saku maksudnya itu yang untuk memasukkan kepala. Kemudian kumain yakni yang untuk masukkan tangan ini. Ya, lengan itu. Wal farjain bidibaj. Farjain ini ujung dari jubah kita ini yang dia itu ada belahan jubah itu. Kan kadang kan tidak langsung bulat, tapi dia ada belahan di jubah kita ini, di gamis kita ini, yang di lutut itu. Jadi jubahnya itu ada belahannya. Ya demikian. Bidibaj, yang dia itu ada dibajnya itu jenis dari sutra yang murni. Ya itu. Jadi Asma mengeluarkan bajunya Rasulullah SAW yang dia itu ada lipatan di tempat untuk kerah kepala ini, ya. Demikian juga tangan, demikian juga belahan ada di jubah yang di bawah itu, yang di situ ada sutranya, yaitu. Ya, ini yang kurang dari 4 jari, kan demikian sudah lewat bahasanya. Wa aslu fi Muslim, asalnya di dalam Sahih Muslim. Wa zada, dan menambahkan karena tindak Aisyah yang ada dimiliki di sisi Aisyah. Jadi baju ini ada di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Hatta qubidah, sampai Aisyah meninggal. Faqabat Tuhan, maka aku pun mengambilnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbaswa, dulu Nabi memakainya. Panahnu naksilha, maka kami pun mencucinya lil mardo, untuk orang yang sakit. Nastasfi biha, untuk menyembuhkan dengannya. Ini tawasul dengan bekas-bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sembuh. Dicuci bekas airnya ya untuk mengobati orang yang sakit. Wasa dan Bukhari menambahkan bila ada mufrad di atas mufrad, wa kana yalbaswa lil wafdi wal jum'ah, Nabi memakainya ya untuk menyambut tamu, demikian juga Jumat. Ya demikian. Selesai di sini insyaallah. Secara umum adalah selesai dari sini. Semoga